Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa haluna? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil khair. Kaya nabda ta'alumana fi hadza sabah qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita selagi wata teman-teman anti kedua ya. Jadi pada intinya untuk pelajaran panggung ini memang sudah berganti jadwal ya. Usah sepanjang biasa saja. Ya, saya juga hanya formalitas. Cuman formalitas. Nah, jadi di tahun 2026 ya, tentunya di tahun baru ini kalian setelah masuk ke pondok pesantren itu juga harus niatnya baru, tahunnya baru, kelasnya baru, jadwalnya baru, semangatnya juga harus baru, niatnya juga harus baru. Tidak boleh sama seperti tahun 2020 ini. Yang kemarin di tahun 2025 kalau kalian sudah semangat, ya berarti sekarang ditambah semangatnya. Nah, ketika kalian belum semangat di tahun 2025, maka di tahun 2026 harus diganti semangat. Nah, sebenarnya kita juga belajar materi PAI ya. PAI, kemudian kalian kemarin itu belajar sedikit ada bab yang menjelaskan tentang sejarah Nabi, ya kan? Ya. Ada pelajaran SKI, di pelajaran PAI juga begitu sedikit. Ada satu bab yang menjelaskan itu ada sejarah Nabi dan sahabat. Ya. Apa sih pentingnya kita belajar sejarah? Kita belajar sejarah Nabi, sejarah sahabat itu pentingnya apa coba? Sebenarnya itu bukan masalah lampau. Ada yang bisa jawab? Oh, nggak tahu. Iya biar tahu. Biar tahu apa? Iya biar tahu sejarah benar. Terus manfaat buat diri kamu itu apa? Menambah ilmu wawasan. Meneruskan bisa. Menambah ilmu wawasan bisa, nggak apa-apa. Apalagi. Nah, jadi manfaat ketika kita belajar sejarah. Ya. Ini Pak Padel saya kalian. Tinggi Kita belajar sejarah, ya. Manfaat kita belajar sejarah tentunya tadi ada yang jawab, yang kita tahu sejarah dulu seperti apa, ya. Sejarah Nabi seperti apa, sejarah zaman sahabat seperti apa. Kemudian ada saya kemarin lihat di TikTok itu ada TikTok. Makanya TikTok itu manfaat. Jadi ada dua sahabat, yang pertama siapa? Uwais al-Qarni. Yang kedua siapa? Syuaiban. Nah, ada dua sahabat yang mana di situ diceritakan. Nah, yang pertama ini cerita dulu ya, karena memang belum masuk. Ya. Yang pertama adalah Uwais al-Qarni. Ada yang tahu Uwais al-Qarni itu siapa? Nama Uwais al-Qarni itu artinya adalah penggiliran. Jadi ada seseorang namanya Uwais al-Qarni, dia hidup dengan seorang ibunya yang lumpuh dan buta. Ya. Dia rumahnya di Yaman. Tahu Yaman ya? Rumahnya di Yaman. Nah, kemudian beliau Uwais al-Qarni itu termasuk sahabat yang mana di situ terkenal dengan berbakti dengan orang tua. Dia sangat berbakti dengan ibunya. Ya, nanti saya ceritakan. Nah, setelah itu ibunya Uwais al-Qarni ini ya, punya cita-cita, punya keinginan di akhir hayatnya sebelum beliau meninggal. Jadi beliau tanya sama Uwais, saya punya keinginan sesuatu. Jadi sebelum saya diambil, saya sebisa mungkin bisa mewujudkan keinginan tersebut. Apa keinginannya? Enggak ada yang tahu jelas. Enggak ada yang tahu. Keinginannya adalah haji.
Ya, ibunya Uwais itu punya satu keinginan, pengen kan? Tapi kan Uwais Al-Qarni dan ibunya itu termasuk orang yang miskin, nggak punya apa-apa, tapi adalah penghuni langit. Seperti itu. Dijuluki penghuni langit karena apa ya? Karena berbaktinya dia kepada ibu. Setelah itu selama 8 tahun Uwais itu punya uang, dia punya uang tapi nggak banyak. Dan mengumpulkan uang, akhirnya belilah kambing. Beli kambing, tapi karena uangnya sedikit, akhirnya cuma dapat anak kambing. Akhirnya kambing itu digendong selama 8 tahun, naik turun sampai orang yang melihat itu menganggap itu orang gila. Uwais itu orang gila. Kenapa? Yaitu karena bawa kambing naik turun. Setelah itu kan semakin lama semakin besar tuh ya anaknya ya, nggak mungkin kecil terus kan. Nah, semakin lama semakin besar, semakin liar, dan tubuh Uwais pun semakin lama semakin mekar, semakin kuat. Fungsinya apa coba yang tahu? Dia gendong apa namanya? Kambing. Niat dia itu satu, gendong ibunya dari Yaman sampai ya. Akhirnya dari Yaman sampai Mekah dia gendong ibunya. Gak berat karena sudah terbiasa menggendong akhirnya dibawalah sampai Mekah, ya, ibunya sudah sampai Mekah. Nah, di situ dia berdoa, ya, untuk minta ampuni dosa ibu saya. Dia nggak minta ampuni doa saya, tapi mintanya ampuni dosa ibu saya. Harusnya habis itu ibunya menjawab, ya, ibu Uwais itu jawab, kenapa engkau berdoa untuk saya? Terus kamu nggak minta doa, nggak minta diampuni dosanya. Nah, setelah itu Uwais jawab tuh sama ibunya setelah ditanya seperti itu, ya. Ketika saya sudah mendapat ridho dari ibu, ya, itu sudah mudah saya untuk berjalan di surga. Ya. Jadi cukup ibunya ridho sama Uwais, ngampuni dosa Uwais, mendoakan Uwais, dia bakal masuk surga. Nah, setelah cita-cita ibunya itu tercapai sampai nikah, kemudian dia pulang ke Yaman. Setelah dia pulang ke Yaman, dari Mekah ke Yaman, nah, Uwais minta izin sama ibunya untuk pergi ke Madinah menemui siapa? Rasulullah. Karena teman-teman tetangganya semuanya sudah pernah bertemu dengan Rasulullah, akhirnya Uwais ingin bertemu sama Rasulullah. Nah, setelah dia sampai Madinah, dia menetap rumah Rasulullah. Nah, di situ keluarlah istri beliau. Ya. Setelah itu tanya kemana Rasulullah, saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Istrinya menjawab, Rasulullah sedang tidak di rumah. Beliau lagi perang, mungkin 3 bulan beliau harus pulang. Wah, jauh-jauh dari Yaman sampai Madinah, mau mencari Rasulullah, mau ketemu sama Rasulullah, ternyata tidak ketemu, hanya ketemu dengan istri. Akhirnya bimbang tuh, ada rasa bimbang. Saya mau tunggu Rasulullah perang karena saya ingin ketemu, atau saya pulang karena ada ibu saya yang harus saya temui, harus saya jaga dulu. Akhirnya tetap karena Uwais orang yang berbakti pada orang tua, khususnya pada ibunya. Nah, disitulah Uwais titip salam untuk Rasul. Ya. Karena saya nanti titip salam saya saja kepada Rasulullah. Makanya saya sampai sini dan saya pulang karena ada ibu saya yang menunggu saya. Nah, setelah selang waktu, ya, Rasul pulang, ya, dan istri beliau berbicara sama Rasul, bahwasanya ada tamu yang namanya Uwais. Ya. Nah, setelah itu Rasul memanggil para sahabat. Nah, memanggil para sahabat untuk apa? Untuk minta doa. Nanti kalau kamu ketemu dengan seseorang yang namanya Uwais Al-Qarni,
minta doa kepada Allah. Ya. Setelah Uwais Al-Qarni itu meninggal, ya, di situ ada 70 malaikat yang ikut memakamkan. Nah itu rasanya kita berbakti kepada orang tua. Ini yang masih punya ibu, ya silakan baktikan ibu kali selaku usia satu musuh. Yang nggak ada yang kita bisa doakan. Jadi seperti itu. Nah ini yang bisa kita ambil dari sejarah ini apa? Berbakti kepada orang tua. Nah, ini salah satu manfaat kita belajar sejarah. Kemudian yang kedua yaitu suaiban. Ada yang tahu ceritanya suaiban? Ini saya juga cerita. Kos baru nanti kurang kasih ya. Iya. Nah, Suaiban itu adalah sahabat yang terkenal dengan sholat jamaah. Ini sholat jamaahnya itu sunnah. Nah, karena beliau itu terkenal dengan sholat jamaahnya, ketika itu waktu subuh Rasulullah ketika imam itu menunggu, karena Suaiban itu kalau sholat jamaah dia seringnya di pojok kanan, ya, seringnya di pojok kanan. Kenapa ya? Karena sebelumnya sudah tidak ada orang lagi. Nah, di situ ketika sholat subuh Rasulullah janggal, kok ada satu yang tidak ada. Mana Suaiban? Nah, ada sahabat jamaah. Di mana Suaiban? Tanya itu nggak ada yang tahu, Suaiban di mana. Nah, ditunggulah itu karena beliau itu sering berjamaah. Akhirnya ditunggu sama Rasulullah. Kita tunggu dulu, jangan sholat dulu. Tapi karena waktu sholat kita belum selesai, akhirnya tetap dilaksanakan. Setelah sholat selesai, belum ada. Wah, berarti kita menjadi. Akhirnya Rasul bertekad dengan para sahabat untuk menjenguk siapa? Suhaib. Jalan, ternyata sudah sampai rumah. Berapa jangka waktu juga? Dari rumah sampai masjid itu berapa jalan? 3 jam. Jalan itu 3 jam dari masjid sampai rumahnya Suhaib. Itu 3 jam. Nah, setelah sampai rumah, diketok lagi. Kemana Suaiban? Kalau tidak melaksanakan sholat jamaah subuh, ya. Ternyata istri beliau menjawab, ya, khotubiyah, ya, bahwasanya dia sudah meninggal. Suaiban sudah meninggal karena dia tidak berangkat sholat jamaah. Nah, setelah itu Rasul menjawab lagi, apa pesan Suaiban? Terakhir pesan itu apa? Terakhir berpesan apa? Nah, setelah itu ternyata pesannya itu istrinya pun nggak paham. Jadi ketika nazar, kamu tahu nazar? Sekarang dia punya 3 pesan. Yang pertama apa coba? Yang pertama, kenapa jauh lagi? Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa? Nah, 3 kata yang disampaikan oleh sahabat Suhaib. Tapi istrinya tidak paham. Jadi ketika orang nazar, orang secara tumaku itu semua amal itu kelihatan, ya. Karena semua amal itu kelihatan ketika orang nazar, ketika secara tumaku itu kelihatan amalnya. Nah, ketika nazar beliau ngomong 3 ini. Artinya apa? Yang pertama, kenapa tidak jauh lagi? Karena Suaiban tahu pahalanya nampak dia berjalan dari rumah sampai masjid. Ya. Dari rumah sampai masjid itu berapa langkah itu dihitung pahala sama Allah. Kenapa nggak jauh lagi? Gitu? Kalau jauh lagi kan lebih.
pahalanya, ya kan? Nah, itu yang pertama. Kenapa tidak yang baru? Jadi Su'aiban itu ketika berjalan ke masjid, ya, dari rumah ke masjid itu melewati musim dingin. Dan ketika musim dingin beliau menggunakan baju tebal, baju yang banyak. Yang baru itu tidak lebih paling dalam. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang paling dalam itu baju yang baru. Jadi di musim dingin ini setiap perjalanan ada orang yang kedinginan, nggak punya rumah, dia kasih baju. Ya, baju yang paling murah kasih baju itu pakai baju. Ya, biar nggak dingin. Kenapa nggak yang baru yang dikasih? Betul, ya. Su'aiban betul. Kamu tahu betul? Nah, apa? Menyesal. Kenapa nggak yang baru aja yang saya kasih? Kenapa tidak semua? Jadi Su'aiban itu orang yang semua bersedekah. Jadi kan kenapa nggak semua harta saya sedekahkan saja, gitu kan? Untuk orang yang butuh. Kita bisa mengambil beberapa poin dari sejarah Su'aiban. Beliau sudah jenguk Rasulullah. Kita apa coba? Ya? Orang yang menuduh. Ketika sakaratul maut, kelihatan itu amal-amal kita. Berarti kita sudah tahu kita mau ke neraka atau ke surga. Ya, makanya orang yang nazar itu kan warna-warna. Ada yang membelit matanya putih semuanya, ya nggak bisa dipecahkan. Ada enggak? Ada kan? Yang meninggal matanya membelit, ditutup masih mendelik lagi, ditutup lagi, mendelik lagi. Itu kan? Ya. Oh, lupa. Oh, mana coba? Nah, jadi untuk materi ini nanti saya kasih tugas sama kalian, ya, saya kasih tugas untuk bisa mencatat ulang dari apa yang sudah saya sampaikan. Ya. Nah itu, ya. Jadi tidak usah jauh-jauh. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video.